Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami Audi Jocelyn, Priscilla Sylvia, Natasha Aurelia, Jonathan Dharma, Nicholas, Francisca Aurelia, dan Tiffany Evelyn akan menjelaskan mengenai fermentasi bakteri asam laktat secara heterofermentatif. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri gram-positif yang tidak membentuk spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Hasil fermentasinya, bakteri asam laktat dibagi menjadi dua, yaitu bakteri asam laktat homofermentatif dan bakteri asam laktat heterofermentatif. Pada bakteri asam laktat homofermentatif, hasil fermentasi yang terbesar adalah asam laktat, yaitu 90%. Namun pada bakteri asam laktat heterofermentatif, hasil fermentasi yang berupa asam laktat memiliki jumlah atau rasio yang setara dengan hasil-hasil fermentasi lainnya, seperti asam asetat, etanol, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Hal itu karena pada bakteri asam laktat heterofermentatif, mereka mengoksidasi glukosa menjadi piruvat dan asetil-CoA melalui jalur HMP, sedangkan pada bakteri asam laktat homofermentatif, proses dilakukan melalui jalur EMP. Contoh bakteri asam laktat heterofermentatif adalah Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, dan juga Lactobacillus kefir. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian pathway. Dalam proses pembentukan asam laktat pada bakteri asam laktat heterofermentatif, glukosa diubah menjadi asam piruvat dan asetil-CoA menggunakan jalur heksosa monofosfat pathway. Jalur heksosa monofosfat pathway mampu menghasilkan asam laktat dan produk fermentasi lainnya secara seimbang. ATP yang dihasilkan dalam jalur HMP ini berjumlah total 1 ATP. Jalur heksosa monofosfat dapat diringkas sebagai berikut. Glukosa ditambah dengan ADP dan fosfat bebas menghasilkan asam laktat, karbon dioksida, etanol, dan ATP. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pathway HMP. Pertama-tama, glukosa 6-fosfat didehidrogenasi dan melepas 2 molekul hidrogen membentuk 6-fosfoglukonat. 6-fosfoglukonat kemudian mengalami oksidasi dan dekarboksilasi, melepas karbon dioksida dan 2 molekul hidrogen membentuk ribulosa 5-fosfat. Ribulosa 5-fosfat kemudian mengalami isomerasi dan membentuk silulosa 5-fosfat. Silulosa 5-fosfat melepas fosfat membentuk gliseraldehid 3-fosfat dan asetil fosfat. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi piruvat, kemudian diubah lagi menjadi asam laktat. Asetil fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian menjadi asetaldehid, dan terakhir menjadi etanol. Enzim yang berperan dalam proses metabolisme ini secara umum dapat digolongkan menjadi 3, yakni isomerase, dehidrogenase, dan transferase. Isomerase adalah enzim yang mengkatalisasi perubahan struktur molekul menjadi isomernya, yaitu senyawa dengan rumus molekul sama tetapi struktur berbeda. Ada pula variasi enzim isomerase ini, yakni epimerase yang memiliki fokus katalisasi pada molekul yang strukturnya asimetris. Contoh kerja isomerase adalah pada perubahan ribulosa 5-fosfat menjadi isomer intermediatnya, yaitu silulosa 5-fosfat. Kemudian, dehidrogenase adalah enzim yang mengkatalisasi pelepasan ion hidrogen dari suatu senyawa dan biasanya bekerja diiringi oleh reseptor elektron seperti NADP+. Contoh kerja dehidrogenase adalah perubahan dari glukosa 6-fosfat menjadi senyawa intermediat fosfogluconolactone sebelum menjadi ribulosa 5-fosfat. Sedangkan transferase adalah enzim yang mengkatalisasi transfer gugus atau atom dari suatu senyawa ke senyawa lainnya dan bekerja spesifik untuk substrat tertentu dan atau pada reaksi tertentu yang sifatnya reversibel. Seperti fosfoketolase yang hanya bekerja pada substrat ketosa yang bereaksi dengan gugus fosfat. Kemudian transaldolase dan transketolase yang hanya melakukan transfer atom karbon pada substrat aldosa dan ketosa secara respektif. Ada pula fosfotransasetilase yang bekerja pada substrat dengan gugus asetil
yang beraksi dengan antara koenzim A atau fosfat. Mekanisme perubahan asam laktat heterofermentatif itu diawali pada senyawa glukosa. Senyawa glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat itu dengan bantuan heksokinase, di mana ATP akan diubah menjadi ADP. Glukosa 6-fosfat dilanjutkan menjadi 6-fosfoglukonat itu dengan bantuan glukosa 6-fosfat dehidrogenase, di mana NAD plus diubah menjadi NADH. 6-fosfoglukonat akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat itu dengan bantuan enzim 6-fosfoglukonat dehidrogenase, sehingga menghasilkan satu NADH lagi ditambah satu CO2. Ribosa 5-fosfat itu akan diubah menjadi selulosa 5-fosfat dengan bantuan ribosa 5-fosfat 3 epimerase, di mana selulosa 5-fosfat ini akan melakukan fosfoketolase menjadi dua produk, glyceraldehid 3-fosfat dan asetil fosfat. Pertama, pada asetil fosfat itu akan diubah menjadi asetil-CoA dengan bantuan fosfotransatilase, sehingga ditambahkan gugus CoA tapi dengan melepaskan satu gugus B. Asetil-CoA itu akan diubah menjadi asetaldehid itu dengan bantuan asetaldehid dehidrogenase dengan bantuan NAD+ yang menjadi NADH tapi dengan diiringi pelepasan CoA, sehingga asetaldehid dihasilkan. Asetaldehid akan diubah menjadi etanol melalui alkohol dehidrogenase, sehingga NADH diperlukan untuk menjadi NAD+. Pada glyceraldehid 3-fosfat, glyceraldehid 3-fosfat itu akan diubah menjadi 1,3 fosfogliserat yang dilanjutkan menjadi pirufat itu melalui pathway EMP, sehingga dihasilkan dengan gugus P dihasilkan gugus NADH dari NAD+ ditambah 2 ATP. Pirufat itu akan diubah menjadi laktat dengan bantuan laktat dehidrogenase, sehingga NADH akan diubah menjadi NAD+. Pada asam laktat heterofermentatif pyridium, 2-glukosa itu akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase dan glukosa 6-fosfat isomerase yang masing-masing yang dengan total butuh 2 ATP menjadikan 2 ATP. Fruktosa 6-fosfat itu akan ada yang menjadi erythrosa 4-fosfat, ada yang menjadi asetil fosfat dengan bantuan fruktosa 6-fosfat fosfoketolase. Erythrosa 4-fosfat dan fruktosa 6-fosfat yang tidak diubah itu akan mengalami transadulase menjadi senyawa glyceraldehid 3-fosfat dan selulosa 7-fosfat yang akan dilakukan transketolase menjadi selulosa 5-fosfat dan ribosa 5-fosfat. Selulosa 5-fosfat itu akan diubah menjadi glyceraldehid 3-fosfat jumlahnya 2 dengan bantuan selulosa 5-fosfat fosfoketolase dengan bantuan tambahan 2 gugus P. Ribosa 5-fosfat itu akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat oleh ribosa 5-fosfat isomerase, lalu dilanjutkan menjadi selulosa 5-fosfat oleh bantuan ribosa 5-fosfat 3 epimerase, di mana selulosa 5-fosfat ini akan diubah menjadi 2 asetil fosfat dengan bantuan selulosa 5-fosfat fosfoketolase. 2 asetil fosfat yang dari selulosa 5-fosfat ini dan asetil fosfat yang dari fruktosa 6-fosfat itu akan ketiganya itu akan menjadikan asetat, di mana dihasil oleh asetat kinase hingga 3 ATP digunakan untuk menjadi 3 ATP. Sedangkan pada glyceraldehid 3-fosfat itu akan diubah menjadi 2 laktat itu dengan bantuan EMP pathway yang sama seperti pada asam laktat heterofermentatif sebelumnya, di mana NAD+ akan dijadikan NADH, NADH digunakan jadi NAD+, dengan tambahan 4 ATP. Hasil akhir dari mekanisme perubahan ini itu asam laktat heterofermentatifnya ini itu akan menghasilkan berbagai produk laktat, etanol, CO2, dan ATP. Sedangkan pada asam laktat heterofermentatif yang menggunakan bakteri pyridium itu menghasilkan 3 asetat, 2 etanol, dan 5 ATP. Produk bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat merupakan bakteri yang banyak ditemukan pada makanan hasil fermentasi seperti yogurt, susu asam, keju, mentega, produk asam-asaman, serta asinan. Bakteri asam laktat memiliki sifat yang menguntungkan bagi manusia karena dapat digunakan sebagai bahan pengawet makanan yang aman, serta memiliki kemampuan antimikroba alami dan kemampuan probiotik. Senyawa antimikroba pada umumnya dapat ditemukan dalam makanan yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau bahkan mampu membunuh mikroorganisme pengganggu. Antimikroba dalam makanan memiliki fungsi untuk menghambat atau menginaktivasi mikroorganisme pembusuk dan mikroorganisme patogen dalam makanan tersebut. Bakteri asam laktat dapat menghasilkan senyawa antimikroba yang mampu menghambat aktivitas bakteri pembusuk serta bakteri patogen. Senyawa antimikroba yang dimiliki oleh bakteri asam laktat ini adalah asam organik, hidrogen peroksida, diasetil, dan bakteriosin. Produk bakteri asam laktat heterofermentatif.
yaitu asinan rebung. Asinan rebung merupakan salah satu makanan fermentasi khas dari daerah Palembang. Bahan dasar dari pembuatan asinan rebung ini ialah rebung kuning bambu petung atau Dendrocalamus asper. Bakteri asam laktat yang terdapat pada asinan rebung pada konsentrasi garam 2,5 hingga 3% adalah Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus plantarum pentosus. Perbedaan jumlah kadar garam dalam proses fermentasi asinan rebung akan memengaruhi jenis bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasinya. Penambahan garam pada substrat dapat menimbulkan rangkaian fermentasi secara spontan dan terjadi seleksi mikroba yang mengarah pada suksesi mikroba. Fungsi garam dengan konsentrasi tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen. Hal ini disebabkan garam dalam proses fermentasi akan menarik air dari jaringan bahan sehingga merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri asam laktat. Timbulnya asam laktat akan menghambat timbulnya bakteri perusak yang merugikan. Bila konsentrasi garam kurang dari 2,5%, maka bakteri proteolitik dapat tumbuh yang menyebabkan peruraian protein yang ditandai adanya aroma busuk. Sedangkan bila konsentrasi garam lebih dari 10%, maka dapat menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat dan membiarkan bakteri halofilik tumbuh sehingga proses fermentasi menjadi gagal. Kadar garam 5% merupakan kadar garam paling optimum bagi bakteri asam laktat untuk menghasilkan asam laktat dalam proses fermentasi. Selanjutnya, sifat fungsional atau manfaat dari bakteri asam laktat heterofermentatif. Yang pertama, digunakan pada industri makanan dan minuman sebagai probiotik, karena sebagian strain bakteri asam laktat heterofermentatif bukan merupakan bakteri patogen, dan jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu akan memberikan efek menguntungkan bagi inang. Yang kedua, baik untuk pencernaan manusia. Bakteri asam laktat heterofermentatif selain menguntungkan bagi industri pangan, juga menguntungkan bagi kesehatan, terutama bagi pencernaan manusia, seperti meningkatkan nilai gizi makanan, pengendalian infeksi usus, meningkatkan pencernaan laktosa, dan berperan dalam mencegah dan mengobati diare. Yang ketiga, baik untuk kesehatan manusia, dapat bertindak pada sistem kekebalan tubuh atau membantu tubuh melawan infeksi, pengendalian beberapa jenis kanker, dan pengendalian kadar kolesterol serum. Yang keempat, mampu menghasilkan senyawa antimikroba bakteriosin. Kemampuan bakteri asam laktat heterofermentatif menghasilkan asam laktat akan mengakibatkan penurunan pH yang dapat menghambat kontaminasi mikroba pembusuk dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti contohnya Salmonella dan Staphylococcus aureus yang terdapat pada satu bahan makanan. Yang kelima, digunakan dalam pengawetan makanan. Misalnya dapat ditemukan dalam produk susu seperti yogurt, keju, daging fermentasi seperti salami, dan sayuran fermentasi seperti saifun dan asinan kubis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara bakteri homofermentatif dan bakteri heterofermentatif. Yang pertama yaitu jalur yang digunakan. Pada bakteri homofermentatif menggunakan Emmner-Meyhof pathway, sedangkan pada heterofermentatif menggunakan heksosa monofosfat pathway. Kemudian produk yang dihasilkan pada homofermentatif hanya dihasilkan asam laktat, sedangkan pada heterofermentatif dihasilkan asam laktat, etanol, asam asetat, dan juga karbon dioksida. Kemudian enzim yang digunakan pada homofermentatif menggunakan aldolase dan heksosa isomerase, sedangkan pada heterofermentatif hanya digunakan fosfoketolase. Selanjutnya jumlah ATP yang dihasilkan pada homofermentatif dihasilkan 2 ATP, sedangkan pada heterofermentatif hanya dihasilkan 1 ATP. Untuk contoh dari bakteri homofermentatif sendiri yaitu Enterococcus, Streptococcus, Pediococcus, dan Aerococcus. Sedangkan untuk contoh dari bakteri heterofermentatif yaitu Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, dan Lactobacillus curvatus. Selain itu juga, dari pathway keduanya terlihat bahwa ada perbedaan setelah pembentukan glukosa 6-fosfat. Pada bakteri homofermentatif, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Sedangkan pada bakteri heterofermentatif, glukosa 6-fosfat diubah menjadi 6-fosfoglukonat. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai fermentasi bakteri asam laktat secara heterofermentatif. Terima kasih.